Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur sekali Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri hadiratnya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu dan menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janjimu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Oh, apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Mari sama-sama katakan, kami mau bersandar Tuhan. Ku bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan, pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Oh, mari sembah Dia. Mari naikkan sembahmu pagi hari ini kepadanya. Kami sembah. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia, come on. Oh, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Oh, Yesus, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, kami sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Oh,
Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Kau yang disembah Tuhan. Pada janji-Mu, tak sanggup hidup. Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Katakan, Kaulah alasanku, Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Tuhan, betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku, setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Haleluya. Yes Lord, Engkaulah alasan kami untuk hidup Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan Yesus, sebab Tuhan ada di dalam kami. Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama undang Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Dia. Come on. Katakan. Betapa besar kasih-Mu yang Kau nyatakan dalamku, di hidupku. Ku bersyukur bila ku lihat karya-Mu yang Kau berikan bagiku untuk tebus dosaku. Katakan, besar anugerah-Mu, Kau angkat hidupku menjadi anak-Mu.
besar anugerah-Mu, Kau angkat hidupku menjadi anak-Mu. Amin. Kau membuat hidupku menjadi indah. Come on. Bersuka di dalam buku bersuka, Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Bersuka bersama-Mu, ku bersuka, ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Yes Lord, kami bersuka cita Tuhan bagi nama-Mu. Thank you Jesus. Menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami. Membatakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami. Bawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Haleluya. Shalom Church. Hari ini kita sungguh mengucap syukur kalau kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya suatu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa sama-sama melakukan deklarasi. Siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples, greater destiny. Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan pembicara kita. Hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang sangat spesial. Beliau adalah senior pastor dari IFGF Surabaya dan merupakan salah satu dari tim apostolik global. Nah, melihat perkembangan gerejanya sungguh mengalami satu perkembangan yang luar biasa. Saya percaya hari ini kita akan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengencourage kita semua untuk sama-sama
Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan siapkan catatan kita. Mari kita catat poin-poin yang bagus, dan tidak menunggu lebih lama lagi, mari sama-sama kita sambut Pastor Raymond. Hello, Shalom Jemaat Tuhan di IFGF Medan, Happy Sunday. Terima kasih kepada Pastor Indra Effendi beserta seluruh tim pengembalaan yang ada untuk memberikan kesempatan kepada saya, Pastor Raymond dari IFGF Surabaya, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang pertama kalinya di IFGF Medan. Walaupun saat ini kita masih berjumpa secara online, tapi saya berdoa bila hadirat Tuhan yang sama, penyertaan Tuhan yang sama menyertai setiap kita sekalian. Nah, perkenalkan, saya Pastor Raymond, saya dikaruniai satu orang istri namanya Carmen, dan tahun ini saya menikah 20 tahun. Dan kami memiliki anak dua, satu perempuan, satunya laki-laki. Yang pertama Charity Joy, dia umur 19 tahun ini, dan Marvel sudah berusia 16 tahun, baru aja berulang tahun di bulan ini. Dan kalau Anda ingat tentang Surabaya, masih ingatkah bahwa tahun 2010 ada suatu peristiwa lumpur lapindo yang ada di Surabaya, dan itu membawa dampak yang luar biasa bagi daerahnya, di daerah Sidoarjo sana. Dan hampir puluhan ribu rumah itu sudah tenggelam dan mengalami bencana yang luar biasa yang mungkin dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Namun ketika kita melihat gitu ya, tahun 2020 akhir itu bagaimana tadinya sebuah lumpur, sebuah tempat di mana ada hal-hal yang tidak mengenakkan di sana, dan ketika tahun 2020 akhir saya sepedaan ke sana, bayangkan dari tempat yang tidak nyaman, yang tidak elok untuk dipandang, mereka merubah menjadi suatu tempat wisata, di mana banyak orang sekarang ini ngambil foto di sana, tanpa mengecilkan arti masalah yang ditimbulkan. Tapi saya mengatakan di sini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa our God is an expert at turning tragedy into triumph. Mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa melihat bahwa lumpur lapindo itu daerahnya merupakan suatu tragedi yang luar biasa. Tapi kalau Anda ke sana sekarang, Anda bisa melihat bahwa itu menjadi suatu danau yang sangat indah, yang kita bisa ambil foto, banyak orang ambil foto di sana. Nah, apa yang saya mau katakan hari-hari ini? Kita baru saja merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di awal bulan ini. Tahukah Anda bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu peristiwanya dimulai dari Kamis malam pada waktu Yesus diserahkan, kemudian pada waktu Yesus disalibkan ada suatu kematian. Ketika Tuhan di atas kayu salib mengalami kematian, dan pada hari Minggu, kita tahu pada hari ketiga, dia dibangkitkan. Kemenangan demi kemenangan itu terjadi. Dan karena kuasa kebangkitannya, saya percaya kita pun akan mengalami kehidupan kebangkitan. Namun Anda harus perhatikan, pernah bayangkan di antara hari Jumat dan hari Sabtu itu ada hari di mana mereka penuh ketidakpastian, yaitu hari Sabtu. Dari hari Jumat ke hari Minggu, mereka, murid-muridnya, mengalami begitu banyak ketidakpastian. Dan ketika saya merenungkan, di dalam kehidupan kita secara rohani maupun keadaan kita saat-saat ini, mungkin ada beberapa di antara kita semua, tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya, merupakan tahun yang begitu banyak tantangan. Mungkin tanda kutip Anda ada yang mengalami kematian, baik keluarga yang mengalami kematian secara fisik, ataupun kematian di dalam bisnis, ataupun keretakan di dalam rumah tangga, ataupun hubungan-hubungan yang rusak. Sambil Anda menantikan kemenangan yang Tuhan nantikan, janjikan di dalam kehidupan Anda, saya percaya beberapa dari Anda mengalami uncertainties. Tapi saya berdoa hari ini, tema khotbah saya adalah tentang shifting. Bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan, Greater Destiny tahun ini, mengubah keadaan from uncertainty to greater destiny. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mengalami test of faith, ujian terhadap iman kita, yang mengajak kita untuk bisa lebih dewasa di dalam Tuhan. Beberapa dari Anda mungkin sudah mengalami test of obedience, mengalami di mana Anda
diuji dalam hal ketaatan, supaya kehidupan Anda menjadi God-centered. Mungkin selama ini Anda mengandalkan kehidupan Anda, mengandalkan kekayaan Anda, mengandalkan keluarga Anda, mengandalkan manusia, backingan yang Anda kenal. Tapi kita belajar sama-sama untuk taat kepada firman Tuhan, belajar untuk mengalami God-centeredness di dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa dari Anda hari ini mengalami test of uncertainties, ketidakpastian. Justru di masa-masa inilah kita belajar untuk mengalami suatu kepastian ketika kita belajar untuk berserah, trust in God. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat suatu peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama yang tercatat dalam kitab Perjanjian Baru dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, kita bisa melihat bahwa peristiwa Elia ini dimulai dari 1 Raja 17 ayat 1 sampai 4. Dan saya mengatakan bahwa pada waktu itu Elia itu dikasih Tuhan suatu kesempatan untuk melayani dikala bangsa tersebut ada dalam pemerintahan Raja Ahab, di mana pada saat itu hati mereka menjauh dari Tuhan, sehingga pada waktu itu Elia datang untuk menyampaikan tentang peringatan bahkan hukuman dari Tuhan. Jadi dia orang yang benar, yang benar-benar dia mau berdoa, dia mau mewakili bangsanya untuk mereka bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 4. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dia berkata kepada Raja Ahab, di mana demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau mendapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Hari ini saya ingin berbicara mengenai how do we shift from uncertainty to a greater destiny. Elia mengalami suatu uncertainty, mengalami suatu ketidakpastian. Bayangkan ya, kita itu sebenarnya oke untuk mengalami penderitaan asalkan kita tahu jangka waktunya. Benar ya? Kalau Anda tahu kira-kira harus menunggu, Anda akan tahu kira-kira, oh ya, aku harus menunggu 1 jam, aku harus menunggu 1 hari, atau 1 minggu, atau mungkin 1 tahun. Ketika kita tahu jangka waktunya, kita akan lebih tenang. Tapi juga kalau kita mengatakan bahwa seringkali ketika kita disuruh berjalan, tapi kita mengalami kesendirian, kita nggak tahu siapa yang berjalan dengan kita merasa nggak tenang. Karena itu uncertainty, suatu yang tidak pasti. Dan ketidakpastian seringkali kita nggak tahannya itu karena kita nggak tahu sebenarnya upahnya apa sih. Ketika aku melewati semua kesengsaraan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, seringkali pertanyaan kita adalah sampai kapan, upahnya apa, dan siapa yang akan menolong aku. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Elia, dan saya berdoa mungkin di tempat ini, ada beberapa dari Anda sedang mengalami ujian ini. Suatu ketidakpastian di dalam kehidupan Anda. Ada 3 hal yang saya mau katakan. Di sini ujian yang pertama yang dialami oleh Elia adalah dari kesendirian, shifting kepada penyediaan. From separation to God's provision. Makanya kita bicara di sini, Elia ada di dalam suatu sungai Kerit. Di ayat 5 dikatakan demikian. Tahukah apa arti kata Kerit? Kerit itu adalah cutting atau separated atau hide in a secret place of repair. Mungkin hari ini Anda merasakan bahwa Anda mengalami kesendirian. Anda dipisahkan. Sama mungkin seperti seorang yang harus mengalami isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit karena terjangkit penyakit COVID-19. Disinilah di mana di dalam kesendirian, di dalam ketidakpastian, iman Anda itu diuji. Apakah iman Anda itu benar-benar bergantung kepada Tuhan?
Atau Anda punya iman di mana kalau rame-rame atau semua orang mengalami yang sama, punya teman yang mengalami penderitaan yang sama, kita bisa lebih tenang. Di tahun-tahun ini, begitu banyak orang mengalami penderitaan secara sendirian, separation. Tapi tahukah Anda bahwa tujuan dari setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi adalah Tuhan ingin membangkitkan sesuatu di dalam kehidupan kita, supaya kita belajar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran kita, tempat di mana kita percaya. Dan di tengah-tengah itu semua, kita mungkin disembunyikan, tapi Tuhan sedang repair kehidupan kita, memperbaiki. Kalau selama ini kita hanya bergantung pada keuangan kita, teman kita, kekayaan kita, di saat inilah kita mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada waktu dia kesendirian itu, Elia mengalami penyediaan dari Tuhan. Tahukah Anda di mana semua yang kita harapkan belum terjadi? Mungkin kita berharap pada A, B, C, kita punya plan D, E, F. Semuanya nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memiliki suatu cara lain. Tahukah Anda ketika itu Tuhan mengirimkan burung gagak? Dan tahukah Anda seringkali burung gagak ini digambarkan sebagai hewan dengan konotasi negatif. Seringkali gagak dibandingkan dengan merpati. Merpati adalah lambang ketulusan, lambang hati nurani yang bersih, lambang di mana dia itu memiliki kemurnian hati. Makanya kalau Anda lihat, Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati. Selalu dikatakan dengan warna putih biasanya, kalau kita lihat peristiwa di Alkitab. Nah, gagak ini selalu digambarkan dengan gambaran yang hitam, kalau Anda lihat di sana. Dan kita lihat gagak ini adalah pemakan bangkai, konotasinya negatif, burung pemakan bangkai, yang dia bisa dikategorikan sebagai hewan yang mungkin bisa memangsa, tanda kutip, merpati ini yang tidak bersalah. Seringkali dikatakan bahwa gagak ini ketika kita melihat dari sebuah binatang, ini suatu hewan yang negatif. Namun di saat itulah kita bisa melihat Elia mendapat pemeliharaan justru dari burung gagak. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak itu membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tahukah Anda, di tengah-tengah Anda mengalami kesendirian, ketidakpastian, saya percaya Tuhan akan menyediakan sesuatu dari sumber yang kemungkinan kita sendiri belum mengetahuinya, kita sendiri belum mengenalnya. Di masa pandemik lalu, tahun lalu, begitu banyak industri yang tutup. Dan saya mau ceritakan tentang pengalaman salah seorang member kita. Dia member sebuah iCare juga di tempat kita, yang aktif melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan sudah cukup lama, dan kebetulan dia itu ada dalam bidang dekorasi, sangat bergantung pada event. Dia bergantung kepada sebuah pesta, pernikahan, ulang tahun, dan lain sebagainya, karena dia dekorasi. Dan pada waktu pandemik tahun lalu, dia mengalami di mana order itu sepi banget. Sepi dan mengalami ketidakpastian, nggak tahu sampai kapan, kemungkinan dia boleh katakan bahwa bisnis ini akan tutup, karena tidak ada lagi orderan. Tapi di saat-saat itulah, dia punya suatu penyediaan yang dari Tuhan, dari sumber yang dia nggak pernah pikirkan sebelumnya. Singkat cerita, dia ceritakan bahwa dia punya keluarga yang masih bisnis cat. Jadi catnya itu sebenarnya cat biasa, gitu ya, cat tembok, cat untuk rumah. Tapi dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dia mengolah dari beli yang suatu cat yang biasanya dalam jumlah agak besar, 1 kilo, 2,5 kilo, atau pokoknya 1 ember dan lain sebagainya. Dia punya ide untuk bikin cat untuk anak-anak bisa melukis. Dan dia jual paketan itu. Dan tanpa sadar ketika dia jual itu semua, ternyata dia laris melalui online dia jual. Dan di saat-saat itulah dia katakan, di saat bisnis utamanya sepi, dia melihat penyediaan dari Tuhan, dari cara yang dia tidak
pernah pikirkan sebelumnya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Percayalah saudara, saat ini kita mengalami kekeringan, kesendirian di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal saya percaya, God's provision sanggup menyediakan kebutuhan kita, bahkan dari orang atau cara yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. From separation to God's provision. Itu hal yang pertama di masa-masa uncertainty ini. Hal yang kedua, di tengah-tengah ketidakpastian, mungkin itu kita bisa melihat Elia mengalami suatu poverty mentality to abundance. Dia menemui bahwa dia mengalami berjumpa dengan orang yang memiliki mental kemiskinan dan dia shifting. Dia mendapat hikmat dari Tuhan untuk bisa shift. Ada seorang janda di sana di mana memiliki mental poverty to abundance. Sekali lagi saya nggak berbicara mengenai kelimpahan hanya secara jasmani, tapi di sini kita lihat ceritanya. Setelah dipelihara oleh burung gagak, kita bisa melihat akhirnya sungai itu menjadi kering. Ayat 7, 1 Raja-Raja 17. Hujan tiada turun. Jadi pada waktu itu hujan sudah nggak turun cukup lama. Jadi sebagai sumber di mana dia ngambil minum itu, sungai Kerit pun akhirnya kering. Tapi Tuhan membawa dia ke suatu tempat yang namanya Sarfat. Dan dia memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. Itu 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan disinilah kita bisa melihat, Sarfat artinya a place of preparation. Di mana Sarfat artinya tempat peleburan, tempat untuk memurnikan. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa di Sarfat ini, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Dan dia berseru kepada perempuan itu, dia berseru kepada janda di Sarfat ini, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Itu ayat 10. Kemudian perempuan itu mengambilnya dan berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Dan kemudian perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada lagi padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, setelah kami memakannya, kami akan mati. Bayangkan ketika kita sedang melayani di tempat mungkin terpencil, di tempat di mana mereka mengalami poverty, kemiskinan. Dan pada waktu itu, misalkan saya sebagai hamba Tuhan, saya mendatangi seorang yang sudah mengatakan, Pak, kami sudah berhari-hari nggak makan, atau kami sendiri kekurangan. Kalau saya berikan ini kepada Bapak, kami akan mati. Karena sekarang ini tinggal satu, saya akan bikin roti ini. Dan kemudian saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, sebagai pendeta bilang, nggak apa-apa, saya mau ambil itu semua. Wah, saya bisa bayangkan nama saya akan viral di sosial media. Ini hamba Tuhan nggak tahu diri, sudah dari kota, kemudian masuk ke tempat terpencil, menghabiskan jatah orang yang kekurangan. Pernah bayangkan ini? Ini yang dilakukan oleh Elia. Tapi tahukah Anda, Elia dipakai Tuhan untuk shift mental kemiskinan dari janda ini beserta anaknya untuk mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Dan Elia berkata, janganlah takut. Dia ngomong dengan pede. Kalau saya disuruh menghadapi situasi ini, saya akan merasakan compassion, hati yang iba, gak tega rasanya. Dia katakan, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah itu kepadaku. Wah, serakah sekali. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau kita ngelihat sekilas semata, seringkali kita bisa ngomong, ini egois sekali ya hamba Tuhan ini. Egois sekali Pastor Elia ini. Tapi kemudian kita lihat, ternyata Tuhan itu bekerja melalui hambanya. Ayat 14 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia.
maka perempuan itu beserta anak perempuan mendapat makan sampai beberapa waktu lamanya. Apa yang saya mau katakan hari-hari ini? Seringkali di tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidakpastian kita, kita memiliki mental yang mementingkan diri sendiri. Kita memiliki mental yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Kita mungkin dikatakan wajar. Kita sendiri kurang kok, ngapain harus berbagi. Dan poverty mentality selalu mengatakan bahwa aku tidak punya. Tapi abundance mentality, mental yang penuh dengan kelimpahan, mengatakan jangan takut. Tuhan mau kita itu shift di masa-masa ini. Justru di masa-masa ini kita bisa jadi solusi bagi kehidupan banyak orang. Di masa-masa ketidakpastian, di saat kita nggak tahu apa yang kita lakukan, tapi di saat inilah kita memiliki kesempatan untuk berbagi. Ya, kita pernah mengalami kematian, sementara kita nggak bisa melihat kemenangan itu. Sama seperti peristiwa di mana antara hari Jumat dan hari Minggu ada suatu ketidakpastian. Dan seringkali ketika ketidakpastian, poverty mentality hanya berkata, aku cuma punya ini, apa yang di tangan, aku nggak mau berbagi. Tapi disitulah abundance mentality mengatakan, tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis. Poverty mentality mengatakan bahwa aku cuma punya sedikit. Tapi di sana dikatakan, abundance mentality mengatakan, minyak dalam buli tidak akan pernah berkurang. Poverty mentality mengatakan, aku hanya punya sedikit 2-3 potong kayu. Tapi abundance mentality katakan, Tuhan akan pelihara. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Poverty mentality mengatakan, I eat and die, makan dan mati. Tapi abundance mentality, kita percaya bahwa Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Saya mengatakan bahwa kelimpahan yang Tuhan berikan mungkin nggak seperti jatuh dari langit, tiba-tiba Anda menjadi sangat luar biasa, dipenuhi segala sesuatunya. Tapi ingat, kalau Anda perhatikan selama setahun ini, selama bulan-bulan waktu Anda berjalan, cek keadaan Anda. Karena ayat 16 mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan shift the mindset from poverty to abundance mentality. Pada saat dia mulai berbagi, di situ kita bisa melihat seperti Amsal 11 ayat 24 sampai 25, terjemahan The Message mengatakan, the world of generous get larger and larger. Nggak masuk akal. Nggak langsung dapat kelimpahan, tapi apa yang ada di tangan ini tidak pernah habis. Di saat-saat ini ketika engkau berbagi, mungkin ilmu Anda, begitu banyak orang hari-hari ini berani untuk berbagi, ngajarin orang lain. Banyak orang berpikir, aku aja kemampuan terbatas, apalagi suruh ngajarin orang lain. Tapi justru ketika kita berbagi ilmu kita, kita men-train orang lain, kita mengajari orang lain, apa yang kita miliki tidak akan pernah berkurang, tidak pernah habis. Karena firman Tuhan itu benar. Orang yang generous, dunianya akan bertambah luas dan bertambah luas. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Orang yang memberkati orang lain akan diberkati secara luar biasa. Ketika Anda menolong orang lain, Anda sendiri akan ditolong. Hari ini mungkin doa Anda untuk kelimpahan yang Tuhan berikan, breakthrough dalam financial mungkin belum terjadi. Tapi janganlah itu menutup Anda untuk mendoakan orang yang juga dalam pergumulan yang sama. Hari ini engkau berdoa untuk anakmu supaya bisa Anda memiliki anak, memiliki keturunan. Mungkin belum terjadi, tapi jangan berhenti berdoa untuk orang lain yang sedang membutuhkan, menantikan keturunan. Karena waktu engkau berbagi, engkau sendiri akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sakit, tapi engkau juga berdoa untuk orang lain yang sakit. Mungkin hari ini engkau pendapatanmu berkurang, tapi engkau sisihkan, engkau tetap setia dalam memberikan persembahan perpuluhan, berbagi dengan orang lain. Disitulah duniamu semakin luas. Karena engkau percaya, engkau sedang berpindah, sedang shifting from poverty to abundance. That's why pertanyaan saya kepada kita semua,
apakah kita memiliki poverty atau abundance mentality. Memiliki abundance mentality, maka kita akan melihat God's abundance, kelimpahan yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah habis dan tidak pernah berkurang. Sampai kapan? Sampai kebangkitan, sampai mujizat itu terjadi, sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan hal yang ketiga, di sini kita belajar dari Elia untuk shifting from death to life. Dari kematian kepada suatu kehidupan. Ini ada masa di mana anak dari perempuan itu sakit keras sampai mati, dan kemudian Elia dipanggil untuk datang ke rumahnya dalam keadaan anak ini mati. Dan seringkali ini terjadi. Ketika ada suatu kematian, tanda kutip, dalam kehidupan kita, kita merasa guilty, kita bertanya, aku salah apa ya? Aku salah apa ya? Dan saya mengatakan seringkali kadang-kadang kita mungkin nggak salah, tapi Tuhan sedang menggunakan peristiwa itu supaya melalui cerita Anda, itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai janda ini mengatakan, perempuan ini mengatakan, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku ini mati? Kemudian Elia, dia bawa problem ini, berikan anakmu kepadaku. Dia kemudian bawa anak ini. Saudara, di dalam kehidupan kita, area mana yang dalam kehidupan kita saat-saat ini mengalami kematian? Area keuangan, area hubungan, area dari kehidupan rumah tangga Anda kah? Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa setiap pergumulanku. Aku hari ini mau belajar untuk berserah kepadamu. Kemudian dia berseru kepada Tuhan. Ayat 20, kemudian di sana katakan, ayat 21, dia memohon kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Dan ayat 23 mengatakan, Elia mengambil anak itu, lalu membawanya turun dari kamar atas dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, dia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau seorang abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Setahun terakhir ini adalah sebuah pergumulan iman, terutama dari keluarga istri saya. Tepat sebelum border ditutup pada tahun lalu di bulan Maret, papa mertua saya membawa mama mertua saya, stepmom dari istri saya, beserta anaknya. Kalau Anda tahu, keluarga dari istri saya, dia mengalami pergumulan di mana pada waktu itu stepmomnya sudah 6 tahun menderita sakit kanker, dan adik kandungnya menghadapi kanker pankreas stadium 4. Dan selama setahun ini mengalami treatment di sana. Dan saat ini juga istri dan anak saya yang pertama juga sedang di sana. Tapi pada waktu itu kita berdoa. Karena keluarga saya, papa mertua saya, juga mama mertua tiri saya belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berdoa, Tuhan kalau boleh, stepmom in-law saya ini boleh disembuhkan total. Karena sudah 6 tahun mengalami penderitaan. Banyak orang mengalami kesengsaraan, banyak orang khotbah tentang kesengsaraan. Tapi Anda perlu tahu kalau orang itu merawat orang yang sakit kanker, butuh kesabaran yang luar biasa karena ketidakpastian yang luar biasa. Dan saya kagum akan papa mertua saya karena dia harus merawat istrinya dan harus merawat anaknya, adik dari istri saya pada waktu itu, mengantarkan di mana selama 1 tahun penuh. Singkat cerita akhirnya doa saya terhadap stepmom in-law kita belum dijawab. Dia nggak kunjung sembuh, bahkan sampai harus meninggal. Dan di sanalah kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah situasi itu penuh ketidakpastian. Dan itu sudah meninggal, beliau sudah meninggal bulan lalu. Dan kemudian adik ipar saya, adik dari istri saya kandung, dia harus mengalami treatment kemoterapi selama 6 bulan ke depan. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa satu sudah selesai, tapi masih ada hal yang perlu tetap dipertahankan, tetap perlu dijaga. Namun saya mengatakan bahwa sejak peristiwa dari kematian my stepmom in-law, mama mertua tiri saya, disitulah kita bisa melihat satu demi satu keluarga boleh dijamah, terutama papa mertua saya.
Dan kalau Anda melihat dari gambar ini, untuk kita bisa melihat pada waktu itu, berkat Tuhan yang luar biasa yang terbesar pada waktu itu, bukan kesembuhan ilahi, tapi adalah 1 hari sebelum my stepmom in law dipanggil Tuhan, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada waktu itu, satu peristiwa besar lagi terjadi di Jumat Agung, di mana Papa mertua saya untuk pertama kalinya kita sama-sama berdoa merayakan Jumat Agung, ada kebaktian, dan dia juga bisa menyanyikan lagu, ikut menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan pada waktu Paskah, di momen kebangkitan Tuhan Yesus, seperti ini kita bisa lihat di foto ini, keluarga mereka, istri saya, kemudian adiknya, beserta papa saya, sama-sama beribadah secara online, melihat kebaktian kami dari AFJA Surabaya. Dan dia mau didoakan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mengatakan, wow, memang ada kematian, tapi setelah kematian itu, ada suatu kebangkitan. Doa yang sudah diucapkan kurang lebih 20-25 tahun yang lalu, tentang keselamatan keluarga. Seorang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Tiba-tiba mulai dijawab oleh Tuhan. Saya mengatakan, jangan saling menyalahkan jika ada dalam area kehidupan kita yang sedang sakit atau mati. Tuhan sanggup mengadakan mujizat kehidupan kembali. Ada satu yang mungkin mati area dalam kehidupan kita, tapi Tuhan sedang membangkitkan sesuatu yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kematian dan kebangkitannya kita baru rayakan. Dia adalah imam besar kita. Tema kita adalah Royal Priesthood. Tapi kita harus tahu bahwa imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dia pernah mengalami kesendirian. Dia pernah mengalami separation. Dia pernah mengalami kematian. Dia pernah mengalami dihina, diludahi, dinista, mengalami kemiskinan yang luar biasa dalam keadaan segala sesuatu demi menebus dosa-dosa kita. Dia pernah dicobai dalam segala hal, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Makanya tugas kita hari ini, Ibrani 4 ayat 16, yuk kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saya berdoa, Jemaat Tuhan AFJF Medan, di bawah kepemimpinan Pastor Indra Effendi dan seluruh pastoral team yang ada, saya berdoa tahun ini kita semua bisa shifting from uncertainty to greater destiny. Ketika Anda mengalami kesendirian, alami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika Anda mengalami kemiskinan, Anda dibawa kepada suatu kelimpahan yang luar biasa, di mana ada area dalam kehidupan Anda yang mati. Di situ ada kehidupan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan. Hari ini kami bawakan setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan. Mungkin beberapa dari kami Tuhan mengalami kesendirian. Mungkin kami mengalami kesakitan Tuhan. Kami mengalami isolasi mandiri ataupun kami sedang berada Tuhan di dalam rumah sakit dan lain sebagainya. Atau mungkin kita sedang mengalami lembah kekelaman. Tuhan, kami berdoa di dalam kesendirian Tuhan. Kami mengalami kelimpahan daripada-Mu dengan cara-cara yang kami nggak pernah pikirkan sebelumnya. Bapa, hamba berdoa Tuhan, untuk kami Tuhan saat-saat ini Tuhan, yang kami sedang kekurangan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan, melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau cukupkan Tuhan setiap kebutuhan kami Tuhan. Bahkan mungkin hari ini Tuhan, ada bisnis kami yang sudah mati Tuhan. Ada hubungan yang sudah mati Tuhan. Ada Tuhan rumah tangga yang sudah hancur Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai ada kehidupan. Hari ini, jika Anda membutuhkan doa, taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda. Bapak, berdoa Tuhan, untuk setiap teman-teman hari ini Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Terobosan demi terobosan Tuhan, di mana Engkau sanggup mengubah tragedi menjadi kemenangan Tuhan. Engkau sanggup Tuhan membawa kami Tuhan dari ketidakpastian Tuhan untuk mengalami greater destiny dari Engkau sendiri. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menjawab syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saya melayani di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Raymond yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan mari saya mau mengajak kita semua, biarlah firman Tuhan ini menjadi hidup, bukan hanya sekedar dalam teori atau dalam catatan kita, tetapi sungguh-sungguh kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingin mengajak kita semua sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa hidup Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan supaya hari ke hari kami semakin bersemangat, semakin berkomitmen untuk tetap selalu berada di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada Tuhan, sehingga keluarga demi keluarga yang ada di FJ Medan senantiasa menjadi keluarga yang solid, keluarga yang selalu berkomunikasi dengan baik, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang harmonis terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang berusaha, yang bekerja, biar kiranya Tuhan berikan terus senantiasa ide-ide baru, Tuhan bukakan kesempatan-kesempatan baru, sehingga ada satu kemajuan demi kemajuan yang terjadi, satu improvement demi improvement yang ada di dalam setiap anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang bersekolah juga Tuhan memberkati, sehingga di dalam studi mereka senantiasa antusias, mereka senantiasa semangat di dalam mengikuti setiap kegiatan di sekolah mereka, baik secara online maupun onsite. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami ada di tangan yang tepat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Come on church, sama-sama katakan amin. God bless you church and happy Sunday. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku, setiap nafasku